permintaan maaf terbuka minimal di 5 media nasional dan menghapus video yang melecehkan pekerjaan pramugari dalam waktu 2 kali 24 jam mulai dari hari ini. Apabila dalam 2 kali 24 jam tidak ada permintaan maaf sebagaimana disebutkan di atas, maka kami akan menempuh langkah hukum. Demikian kami sampaikan dari keluarga besar pramugari Indonesia. Salam hormat, pramugari bermartabat. Ya, menurut saya sih kan ini kan masalah pribadi antara mantan pramugari dengan Alvin Lim. Jadi nggak perlu juga seluruh pramugari bersatu untuk membela atau tersinggung atau ternyata itu kan sifatnya pribadi. Sekarang kalau Novi menyerang pribadi pengacara, apakah seluruh pengacara Indonesia akan konferensi pers kemudian melawan Novi? Jadi menurut saya yang terlalu terpancing hal-hal yang kecil jangan terlalu dibesar-besarkan, walaupun hal yang besar itu tidak juga harus kita mudah atau kecilkan. Ini berujung dengan adanya sebuah video yang diunggah dari Quotient TV yang dibacakan oleh salah satu oknum advokat bernama Alvin Lim yang mengucapkan kebanyakan pramugari menyambi sebagai seorang PLCR. Kemudian dari situ pramugari di Indonesia, bahkan pramugari di negara luar itu sudah menerima berita. Karena profesinya merasa direndahkan. Seperti itu. Ini sedang berjalan sih Pak. Dari semua maskapai. Bahkan ada maskapai luar juga yang ikut join. Karena mereka sudah sangat marah dan yang menjalani ini semua mayoritas Pak pramugari yang sudah senior. Jadi yang udah senior tuh yang udah pada 40 tahun gitu, terus yang sudah mengabdikan hidupnya berpuluh-puluh tahun bekerja di maskapai seperti itu. Mbak, berarti yang di tengah Mbak Febri mewakili berapa anggota keluarga besar pramugari yang artinya sepakat untuk akan mengambil langkah hukum pada Alvin Lim? Ini lebih dari 100.000 orang ya, karena pramugari sendiri di Indonesia itu sangat banyak dan juga di luar negeri. Jadi teman-teman pramugari yang bekerja di luar negeri, pramugari Indonesia yang bekerja di luar negeri pun cukup banyak seperti kita ketahui. Dan mereka cukup kecewa dan marah dengan pernyataan dari Alvin Lim. Dengan ini saya Yoloina memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, kecuali Farhat Abbas sama Alvin Lim yang merasa terganggu atas ulah saya. Jangan salahkan Novi, ini pure inisiatif saya untuk memparodikan Agus. Bahkan saya yang meminta untuk disediakan properti parodi seperti kacamata dan tisu untuk pengganti perban kepada pihak TikTok. Jadi dalam hal parodi ini saya betul-betul memohon maaf. Ini salah saya. Sebagai bentuk permintaan maaf saya berjanji saya tidak akan merubah profil saya 2 bulan ke depan. Makin gak jelas, Alvin Lim ingin ambil rumah Densu dan Teh Novi. Kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian imaterial. Ini kerugian imaterial mata nggak bisa ngeliat loh. Alvin Lim mengatakan Denny Sumargo dan Teh Novi harus bertanggung jawab atas hilangnya mata Agus. Bahkan dia juga mengatakan akan mengambil rumah Densu tersebut dan juga Teh Novi. Padahal dulu dibantu, kok sekarang malah jadi kayak gini ya? Gimana nih tanggapan kalian? Kemudian yang melakukan itu lawyer, dimana saya juga berprofesi sebagai seorang lawyer. Jadi saya gini, kok ini yang satu menjelekkan profesi saya, yang satu saya mungkin saat ini saya mengajak buat rekan-rekan pramugari semuanya. Saya tahu pramugari itu banyak banget, ribuan. Saya aja yang pramugari nggak bisa tahu jumlahnya pramugari. Makanya oknum AL ini kok bisa kebanyakan. Mungkin dia udah tahu kali profesi pramugari itu ada berapa orang. Dia punya list yang list yang dia kenal itu kali ya, yang ada kerja. Oh iya dia kenalnya di mana? Maksud ke gini, saya aja pramugari nggak bisa tahu berapa jumlahnya pramugari, apalagi pramugari yang ada kerja di luar negeri dan yang punya pekerjaan sampingan. Nggak, sorry dipotong. Kok pertanyaanku satu ya, dia bisa tahu kalau sampingannya adalah PSK gitu loh. Emang dia pernah
Mati jasanya tuh seperti apa sampai Makanya itu yang saya kenal, berarti yang dia kenal semuanya punya pekerjaan sampingan kan? Mungkin beliau ditipu kali oleh oknum-oknum PSK yang mengaku-ngaku sebagai pramugari mungkin gitu ya, bisa jadi seperti itu. Dan itu juga. harus dibuktikan. Nah, gitu, ya. jadi beban pembuktiannya ada di beliau karena beliau yang Iya. menyebutkan, beliau juga yang harus membuktikan. Iya. Begini nih, kalau ngaku-ngaku advokat, pengacara, tidak belajar ilmu logika, ya. Nih saya kasih tahu ya Alvin Lim tentang premis, bagaimana premis menghasilkan konklusi, gitu ya. Di premis pertama itu, ente bilang dia kan pramugari. Berapa sih gaji pramugari? Artinya Sinopi pramugari. Premis kedua adalah banyak saya kenal kok teman-teman saya yang pramugari jadi pelacur. Tuh. Nah, konklusinya adalah Sinopi ini adalah pelacur. Gitu. Kamu kok ngeyel kamu itu. Makanya belajar dulu yang betul ilmu hukumnya. Gitu loh. Jangan pakai jalur langit lu jadi advokat, jadi pengacara. Nanti orang-orang menilaimu stigmanya negatif loh. Teman-teman, kali ini saya mau sedikit bahas tentang Alvin Lim, tapi dari sisi kalem dan romantisnya ya. Perkenalan Alvin Lim dan istrinya yang sekarang, Fiorucci Pangkaraya, dimulai tahun 2019 ketika Alvin menjadi kuasa hukum dari Fiorucci untuk kasus pemerasan terkait mobil Biante yang disita kepolisian. Namun gara-gara itu pula Alvin Lim yang memviralkan Jaksa Sri Astuti melalui channel YouTube Quotient TV diadukan oleh jaksa atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Karena kali ini aku mau bahas sisi romantis dari Ko Alvin, maka perkara gugat menggugat kita stop sampai sini dulu ya. Long story short, pada 22 Februari tahun 2022, tanggal cantik nih ya, Alvin Lim resmi mempersunting Fiorucci yang merupakan mantan kliennya tersebut di Novotel Tangerang. Bagi yang pengen tahu undangannya, aku spill ya. Fiorucci sendiri awalnya merupakan lulusan sarjana keperawatan dari UPH. Kemudian dia melanjutkan studi hukumnya di universitas yang sama dengan Alvin, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati di Tangerang, dan berhasil menyelesaikan kuliahnya dalam waktu 4 tahun. Jadi team up nih guys. Selain sebagai nurse yang urusin kesehatan Alvin Lim, Pio juga memperkuat SDM di law firm suaminya. Dan Pio sebelum dan setelah menjadi istri Alvin Lim, dia aktif dan setia mendampingi sang pengacara menangani kasus-kasus yang mampir di LQ Law Firm. Keinginan mulia Pio adalah sebelum Kate Lim yang adalah anak sambungnya beranjak dewasa dan berhasil meraih gelar sarjana hukum dan menjadi advokat, Pio bertekad menjaga agar LQ Indonesia Law Firm menjadi legacy sehingga tidak berhenti di Alvin Lim saja. Mari kita simak gaya Alvin and Family dari versi yang berbeda, stress free and no sangar-sangar. Kita lihat ya bersama.